orang lain. Makanya itu tim namanya. Kepala sekolah hebat bekerja, tapi ketika timnya tidak bekerja juga tidak akan jalan. Ada yang membantu kepala sekolah sebagai wakil, ada yang menjadi bendahara. Semuanya hebat-hebat, tapi hebat-hebat mereka juga harus bekerja bersama. Kepala sekolah hebat bekerja tapi tidak bisa bekerja sendiri, tapi bagaimana bisa dibantu oleh orang lain, bisa dibantu oleh orang lain. Dia mengetik bisa bagus, tata persuratan hebat, tapi kan perlu juga nih dalam hal pelaksanaan ada orang lain yang tahu, karena pengetahuan setiap orang itu kan bisa jadi dia tidak tahu, ada yang lain lebih tahu. Jadi minta informasi. Jadi sekecil apapun dalam tim itu tetap kita hargai kemampuan-kemampuan masing-masing anggota. Teamwork yang cerdas. Nah, jadi masing-masing membekali pengetahuan, membekali diri. Jangan sampai dalam bergabung dalam tim malah menjadi beban. Dia digabungkan dalam sebuah tim tapi dia mengetik saja tidak bisa, paham saja tidak dengan komputer, sementara dia nanti akan mengolah data. Nah, itu kan itu menjadi beban. Itu menjadi bebannya kita arahkan aja ke yang lain. Dia bekerja apa, dia nanti bisa dia bekerja yang agak mengantar surat atau apa gitu kan, menerima tamu atau apa, mencatat data-data secara manual, tidak di komputer. Kalau memang di komputer dia tidak bisa, tapi tetap kita manfaatkan. Nah, itu artinya masih lemah, sumber dayanya masih lemah. Oleh karena itu perlu dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, sampai di situ dulu paradigma baru nih. Silakan. Paradigma baru ada? Silakan. Ya, supaya kita perkuliahan kita ada dialog, tidak hanya satu atau tidak hanya saya sendiri yang bicara tapi yang lain juga dapat kesempatan. Silakan. Hari ini berapa mata kuliah tadi? Pagi ada? Ada. Tinggi ada, Pak. Oh iya ya, berarti sudah ini ya, agak lelah ya. Mungkin itu. Mengisi daftar hadir sudah? Ya. Nanti saya periksa. Sudah. Ya, silahkan sambil dibaca. Kalau tidak saya teruskan ya. Waktu kita 15 menit lagi untuk job. Saya teruskan. Nah, bentar dulu. Ini manajemen pendidikan tentang fungsi, bagian-bagian, ada kurikulum, ada ketenagaan. SIM itu apa SIM? Jadi di dalam manajemen pendidikan itu ada kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarpras itu sarana dan prasarana. Kemudian ada keuangan, SIM, sistem informasi, manajemen, kemitraan internal dan eksternal. Jadi perlu tuh. Sekarang itu sistem informasi itu sangat perlu. Kenapa? Karena memang segala sesuatu itu diambil dari sistem, dari data, dari informasi yang diperoleh melalui sistem yang digunakan, gitu kan. Ya. Kemudian keuangan ya sudah saya apa? Keuangan juga ini sarana, prasarana keuangan ya. Keuangan bagian dari hal yang sangat vital. Kalau sebuah organisasi tidak memiliki keuangan yang cukup, tidak akan mampu berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu diupayakan agar keuangan itu bisa diusahakan lancar. Selain lancar, sumbernya juga perlu.
kan tidak hanya satu sumber, tapi mungkin dari sumber-sumber yang lain bisa diusahakan, ya kan? Ini manajemen. Nah, lanjut ke berikutnya. Nah, arti MBS ini kan kemarin juga sudah nih. Jadi model pengelolaan sekolah. Model pengelolaan sekolah. Model pengelolaan sekolah. Berdasarkan kekhasan, kebolehan, dan kemampuan dan kebutuhan sekolah. Dengan batasan seperti ini, maka MBS menjamin adanya keberagaman dalam pengelolaan sekolah, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Ya, beda boleh, tapi tetap ada aturan kan. Misalkan bedanya di mana? Oh, ternyata satu sekolah menyediakan kegiatan yang berbeda dengan sekolah lain. Apa? Oh, ternyata di kampung itu ada pengrajin sasirangan. Nah, bagaimana mereka murid-murid diusahakan juga ikut bisa. Nah, itu kan itu menjadi kekhasan sekolah itu. Atau di tempat itu ada banyak lahan-lahan untuk tambak ikan. Nah, bisa aja sekolah membuatkan tambak ikan untuk sekolah dan mengajarkan kepada para siswanya bagaimana memelihara ikan yang lebih baik, lebih menguntungkan. Tidak hanya sekedar memberi makan kemudian panen, tapi mungkin mencari bibit-bibit yang unggul, mencari bibit-bibit yang lebih baik, ya. Nah, lalu kan itu bagian dari kegiatan sekolah sebagai tambahan, bisa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikulernya atau juga bagian dari muatan lokal. Nah, jadi kan tidak ada lagi penekanan pada keseragaman dan dijamin adanya keberagaman. Jadi kan harus sama. Kalau sekolah ini melaksanakan muatan lokalnya apa, lalu yang lain juga harus menuruti, tidak. Tapi mungkin ada yang berbeda. Meskipun sama itu tidak dilarang. Sama tidak dilarang, tapi beda tidak jadi masalah. Beda karena memang harus berbeda begitu. Ya. Dimana dalam MBS, sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih besar dalam menyelenggarakan urusan-urusan sekolah. Nah, ini kan pengambilan keputusan, perencanaan, dan yang lain. Gitu. Kalau dia berbaur, bermasyarakat, mengenal masyarakat, jadi tidak hanya datang ke sekolah, kemudian dia berkurung di ruang kepala sekolah tanpa mengenal masyarakat, akan susah nanti kalau kita sewaktu-waktu minta bantuan. Ya bolehlah nanti satu saat, misalkan pada saat istirahat atau pada saat pulang, ya mampir ke tempat masyarakat yang memang kita perlu, ada tokoh masyarakat yang perlu kita kunjungi. Dan pada saat jam kerja pun juga tidak apa ya, malah ini memang tugas kepala sekolah memanfaatkan jam kerja itu untuk kepentingan sekolah. Jadi kan kepala sekolah itu sekarang tidak lagi mengajar, jadi dia memang benar-benar 100% manajerial. Dia sebagai seorang manajer yang berusaha untuk mengkondisikan supaya pelaksanaan tugas itu bisa berjalan dengan baik. Makanya itu dia juga perlu melaksanakan supervisi ke dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tentu perlu disupervisi. Jadi MBS itu memberi peluang kepada sekolah untuk bisa mengelola secara mandiri. Kalau ternyata sekolah itu tidak memiliki kewenangan, itu bukan MBS. Misalkan dikelola sepenuhnya oleh pihak kantor, semuanya, padahal dia perlu ini, perlu buku, perlu peralatan, tapi karena memang, jadi penerapan MBS ditujukan untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja sekolah. Yang dimaksud meliputi kualitas, efektivitas. Jadi kalau kinerjanya baik, tentu diusahakan hasil prestasi belajarnya juga baik, diusahakan nilai akhir